Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Rohmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik. Sebelumnya, saya menggunakan data sekunder, yaitu data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory atau ICMD periode tahun 2011 sampai dengan 2014. Bisa dilihat di dalam tabel, terdapat 16 perusahaan, di mana variabel yang digunakan dalam pembahasan kali ini adalah ROA, debt to equity, sebagai variabel independen atau variabel X, dan dividend payout sebagai variabel dependen atau variabel Y. Diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan dengan menguji ada atau tidaknya gejala-gejala normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji ini untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Baik, langsung saja kita melakukan uji normalitas. Baik, kita langsung saja untuk melakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas data. Langkah yang pertama, kita harus membuka terlebih dahulu software SPSS itu sendiri. Tampilan jika software SPSS telah terbuka akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu ke menu variable view. Kita akan masukkan untuk judul dari variabel-variabelnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Untuk variabel pertama kita ada X1, type-nya numeric, width-nya 8, desimalnya 2. Kita labelnya kita buat saja ROA. Untuk measure-nya scale. Selanjutnya ke variabel yang kedua, X2. Ini masih sama, labelnya kita ganti debt to equity. Untuk measure-nya scale. Untuk variabel yang terakhir yaitu variabel Y. Ini masih sama, labelnya kita ganti dividend payout. Jadi semuanya masih sama. Jika semua judul-judul untuk variabelnya sudah terisi, kita langsung ke menu data view, nanti akan muncul seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita isikan dulu data-datanya untuk masing-masing variabel. Kita kembali ke table. Kita bisa langsung copy. Untuk variabel yang pertama, kita copy. Lalu untuk tahun yang kedua, masih di variabel yang pertama, karena ada 4 tahun. Tahun ketiga, di tahun ketiga, dan tahun terakhir untuk variabel yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya untuk variabel yang kedua, debt to equity untuk tahun yang pertama. Oke, jika sudah, kita ke tahun berikutnya, tahun 2012. Tahun berikutnya lagi, 2013. Dan tahun terakhir untuk debt to equity. Oke. Nah, sekarang untuk variabel yang terakhir, dividend payout untuk tahun yang pertama. Selanjutnya tahun kedua. Tahun kedua. Tahun berikutnya di tahun ketiga. Oke. Ini di tahun yang terakhir. Oke, jika sudah semua seperti ini, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kita bisa pilih file, save, atau bisa juga save as. Nah, kita bisa pilih di sini untuk kita di tempat yang mana akan menyimpan file ini. Kita ganti file name-nya uji asumsi klasik. Oke, kita save. Jika sudah seperti ini, langkah untuk melakukan uji
normalitas, yang pertama klik analyze, pilih regression, pilih linear. Masukkan untuk di sini ada dua kolom, ada dependent dan independent. Tadi untuk variabel dependent yaitu dividend payout atau variabel Y kita masukkan, dan untuk variabel independennya itu ada ROA dan debt to equity. Oke, jangan lupa kita save. Kita klik di unstandard disease. Oke, lalu kita pilih continue. Kita pilih oke. Langsung kita ke menu atau ke data input. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Nilai res 1. Setelah muncul nilai res 1 seperti ini, kita olah dengan normalitas. Kita pilih menu analyze kembali, kita pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, kita pilih one sample QS. Kita masukkan untuk tes variable listnya unstandard disease resist pada text variable list, sehingga tampil di layar sebagai berikut. Tes distributionnya pilih normal, lalu kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, dapat diketahui bahwa nilai residual untuk data melebihi 0,05, yang berarti nilai residualnya berdistribusi normal. Baik, langsung saja kita melakukan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Langkah untuk melakukan uji autokorelasi yang pertama yaitu kita pilih menu Analyze, pilih Regression, dan pilih Linear. Untuk dependennya dividend payout, dan untuk independennya itu ada ROA dan debt to equity. Setelah itu kita pilih statistik. Untuk residualnya kita checklist Durbin-Watson. Jika sudah, kita klik continue dan kita pilih OK. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi di mana pada data sekunder yang kita gunakan ini menunjukkan bahwa Durbin-Watson-nya atau nilai dari D-nya sebesar 1,721 masih berada di antara minus 2 dan plus 2, berarti tidak ada autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Pada kesempatan ini hanya diperkenalkan dua cara, yaitu FIF dan uji korelasi. Yang pertama, uji FIF. Cara ini sangat mudah karena hanya melihat apakah nilai FIF untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai FIF lebih besar dari 10, maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Langkah untuk melakukan uji FIF yang pertama yaitu klik Analyze, lalu pilih Regression, pilih Linear. Setelah untuk variabel dependent dan independent yang sudah terisi, kita pilih statistik. Kemudian kita checklist untuk kolinearita diagnostik, pilih tombol continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan tidak memiliki atau tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilainya masih di antara 1 sampai 10. Uji multikolinearitas yang kedua bisa digunakan melalui cara partial correlation. Cara ini melihat keeratan hubungan antara dua variabel penjelas atau yang lebih dikenal dengan istilah korelasi. Langkah melakukan uji partial correlation, yang pertama kita klik menu Analyze, pilih Correlate, lalu kita pilih Partial.
Untuk variabelnya, kita masukkan ROA dan debt to equity. Untuk controlling for-nya, kita masukkan dividend payout atau variabel Y. Lalu kita pilih atau klik OK. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai signifikan two-tailored tidak atau lebih dari 0,05 atau tidak di bawah 0,05. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Banyak metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak. Seperti misalnya uji White, uji Park, uji Glaser, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan uji heteroskedastisitas yang mudah yang dapat diaplikasikan di menu SPSS, yaitu uji Glaser. Langkah-langkah dalam SPSS sebagai berikut. Jika kita sudah memiliki variabel unstandardized residual atau RES1, maka selanjutnya kita pilih transform, compute variable, maka akan muncul kotak atau tampilan seperti ini. Lalu pada kotak target variable, kita ketik up resheet. Lalu pada kotak function group, kita pilih all. Dan pada di bawahnya akan muncul beberapa pilihan fungsi. Kita pilih ABS atau apps. Kemudian klik pada tombol tanda panah arah ke atas. Dan masukkan variabel unstandardized ke dalam kotak numeric expression seperti ini, dan tampilannya akan menjadi seperti berikut, dan akhirnya pilih OK. Kita ke input dulu. Setelah kita masukkan variabel apresis pada kotak sebelah kiri, selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan regresi dengan cara kita pilih Analyze, Regression, Linear, akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu masukkan variabel apresit pada kotak sebelah kiri kotak dependent, dan variabel X1 dan X2 ke kotak independent. Kemudian kita pilih atau kita klik OK. Maka tampilannya akan sebagai berikut. Nilai tes statistik dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian atau data ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Baik, sekian penjelasan untuk melakukan uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next step. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.